Kalau di Jepang, gue pernah jujur. Lu di Jepangnya terkenal nggak? Enggak. Gak laku di sana. Apa? Nggak laku. Gak laku banget. Nggak laku banget. Gak laku banget. Di sananya ini biasa aja. Nggak ada orang tahu. Iya. Bertubuh gemuk, lucu, dan pengucapan bahasa terbata-bata menjadi ciri khas seorang Kenta Yamaguchi. Lahir di Yoshimoto, Kogyo, Jepang 21 Desember 1987, kini sosoknya tak asing lagi di layar kaca. Mengadu nasib di Indonesia dengan menjadi seorang artis, kini menuai hasil meski jalan yang ia lalui tak semudah membalikan telapak tangan. Lantas, seperti apa kisah hidup Kenta Yamaguchi saat ia berjuang dari titik nol? Iya, aku anak pertama dan adiknya ada dua, ada kembarnya. Kembarnya dua-duanya cewek. Jadi saudaranya tiga ya, tiga saudara. Jadi aku pengen banget aku jadi artis. Jadi aku pikir gitu, aku waktu anak ya, nonton TV, tapi kapan-kapan aku pasti tampil TV, itu pasti suruh gitu. Jadi aku mau jadi pengen artis. Jadi aku keluar sekolah SMA, aku masuk sekolah komedi itu. Oh, sekolah komedi di sana? Di Jepang. Sebelum terkenal seperti sekarang, sebagai anak laki-laki pertama, Kenta memiliki tanggung jawab memenuhi kebutuhan sehari-hari kedua orang tua dan keluarganya. Di fase terendah, pria 33 tahun ini pernah bekerja sebagai pengantar pizza. Namun sayang, penghasilannya saat itu tidaklah cukup untuk membantu perekonomian keluarga. Alhasil dari situlah ia berusaha merubah nasib dengan mencoba peruntungan lain menjadi komedian Jepang. Kalau mau jadi komedian di Jepang, harus sekolah dulu. Iya, itu biasa. Jadi belajar komedi setahun, terus baru jadi komedian, gitu. Tapi waktu itu aku sebulan cuma 1 kali 2 kali doang kerja komedinya. Jadi selain hari itu ada waktunya banyak kan, nggak ada kerja lagi. Jadi aku kerja antar pizza juga gitu, biar hidup ya, biar dapat duitnya gitu. Dan ini bisa ikut itu acara komedi itu, ini nggak ada gajinya. Oh, nggak ada? Iya, nggak ada, gratis. Semangat Kenta merubah nasib menjadi seorang komedian, ia jalani sekitar 8 tahun lamanya. Namun sayang, kala itu Dewi Fortuna belum memihak kepadanya. Kenta tak laku dan terbilang gagal menaklukkan dunia hiburan di Jepang. Aku gak pikir apa-apa. Ya pokoknya aku mau jadi nol gitu aja. Aku mau mulai dari awal gitu aja. Modal nekat dan berharap bisa memiliki karir cemerlang di negeri orang menjadi tujuan Kenta saat itu. Namun sayang, keterbatasan bahasa menjadi kendala besar 5 tahun lalu saat tiba di Indonesia. Alhasil ia bersama rekan yang tergabung dalam The Tree tak pernah mendapat tawaran kerja di dunia hiburan tanah air. Jadi waktu aku masih bertata Indonesia, aku bertiga, aku punya grup kan. Jadi kita bikin musik gitu. Nyanyi, terus penontonnya menarik banget. Aku lihat itu, oh mungkin orang Indonesia itu suka nyanyi, suka lagu gitu. Jadi harus kita bikin lagu. Pikir gitu. Seiring berjalannya waktu, perjuangan tak mengkhianati hasil. Perlahan namun pasti, kesabaran Kenta akhirnya berbuah manis. Tak ada yang menyangka lagu The Tree berjudul Tidak Apa-apa meledak di dunia maya. Sejak itu karirnya pun meroket. Bahkan lagu tersebut sudah dilihat hampir 19 juta orang sejak diunggah tahun 2016 lalu. Apa-apa tidak, apa-apa tidak, apa-apa tidak, apa-apa. Sukses yang diraih ternyata tak lepas dari bantuan komedian Sule dan Andre Taulani yang mengajak The Tree tampil di acara variety show salah satu stasiun televisi. Sangat disayangkan, kesuksesan lagu tersebut tak bertahan lama.
Bahkan sejak 2 tahun lalu, Kenta memutuskan untuk bergabung di manajemen naungan Ruben Onsu dan keluar dari manajemen Jepang serta grup The Three. Jadi aku waktu itu nggak dapat gaji kan, aku gaji bulanan. Jadi waktu itu aku ceritain bercanda aja. Kenta gimana gajinya? Iya aku bisa tampil TV tapi aku gajinya bulanan jadi sama. Aku ceritain ayah Ruben. Dia oh iya kasihan ya masuk manajemen aku aja gitu. Jadi ya dia dari ayah Ruben aku diajak jadi bisa masuk gitu. Sukses bersolo karir, Kenta mulai kebanjiran job dengan menjadi pengisi acara di beberapa tayangan layar kaca Indonesia. Salah satu yang utama adalah menjadi host program kuliner di Transmedia. Ya, jadi aku yang gak suka itu sum-sum, gak doyan sum-sum dan ceker dan jengkol, pote, iya aku gak suka, gak bisa makan. Ya. Dan ada pedas juga aku gak bisa. Jadi pokoknya semua pedas. Aku doyan. Misalnya doyan bakso doyan. Tapi kalau pedas aku gak doyan gitu. 5 tahun berjuang meniti karir di Indonesia tentu butuh dukungan dan semangat. Di balik itu ternyata ada seorang wanita yang membuatnya jatuh hati dan menjadi semangat. Adalah Desi, mantan personil JKT48 yang disebut sukses meluluhkan hatinya. Namun sayang, perasaannya itu bertepuk sebelah tangan. Haruka dulu ya, cerita Haruka dulu ya. Haruka itu, Haruka sama Desi, aku dua-duanya beneran cinta. Beneran cinta, beneran nembak. Oh, beneran? Iya. Tapi dua-duanya beneran tolak. Beneran ditolak. Tak berhenti mencari tambatan hati, Kenta kembali jatuh cinta. Kali ini Harukalah yang berhasil membuatnya terpana. Perasaan yang begitu besar membuat Kenta memberanikan diri menyatakan perasaan pada bulan Juni lalu. Namun sangat disayangkan, penolakan lagi-lagi harus ia terima. Aku takut kalau dia jujur, aku takut jadi nggak bisa tanya. Tapi kalau Desi masih di JKT48, jadi nggak bisa pacaran, itu nggak bisa dekat orang gitu. Jadi alasan Desinya gitu. Katanya, aku jujurnya nggak tahu. Pertama kali muncul di layar kaca, Kenta identik dengan badan gemuk. Namun kini terlihat jelas bobot tubuhnya menurun dan ia terlihat lebih kurus. Usut punya usut, ternyata Kenta menjalani diet ketat yang sengaja dilakukannya lantaran ingin memiliki penampilan memukau dan dapat mencuri hati wanita pilihannya. Benarkah demikian? Mulai dietnya 128 kilo. Sekarang 103 kilo. Aku sampai 100 kilo. Targetnya sampai 100 kilo. Aku 3 kilo lagi. Di balik kesuksesannya saat ini, Kenta sadar bila sudah lama mengadu nasib di negara orang, tentu membuat rindu kampung halaman. Alhasil, rindu keluarga dan kebiasaan di Jepang pun kerap menghampiri. Bagaimana menyiasatinya?